Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 25 Februari 2022. Hari ini hari Jumat sampai dengan tanggal 28 Februari 2022 hari Senin ya. Jadi seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, koreksi IHSG kemarin sebenarnya cukup wajar ya. Sampai dengan testing supportnya 6.700 pun masih cukup wajar. Bahkan sampai 65.500 masih cukup wajar ya kalau dia masih koreksi ke sana. Jadi maksimum koreksinya di 6.300. Jadi kita jangan terlalu takut terhadap apa yang disebut dengan faktor geopolitik ya. Yaitu antara Rusia perang dengan Ukraina ya. Jadi kita jangan terlalu khawatir, yang penting adalah fokus kepada saham-saham yang ada di portfolio masing-masing. Memang terkadang ada sentimen ada, tapi biasanya cuma 1-2 hari. Ya kalau kita sudah punya sahamnya, kalau belum kena trailing stop atau stop loss ya, ngapain kita panik-panik ikutan jualan ya. Seperti itu ya. Kemarin juga di grup saya juga sudah saya sebutkan sebelumnya, saya hapus beberapa chat ya yang mengatakan ARB berjemaah lah, terus kemudian tutup aplikasi, jual semuanya, IHSG hancur dan sebagainya. Itu saya hapus semua chatnya karena nggak beralasan ya. Jauh sekali antara Rusia dengan Ukraina, kalau dikaitkan dengan Indonesia itu jauh sekali ya, seperti itu. Apalagi kita nggak pernah ikut-ikutan istilahnya bahasa Inggrisnya itu meddling atau ikut campur di tengah-tengahnya gitu, nggak pernah ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut, seperti dikatakan oleh Warren Buffett ya, dia fokusnya ke analisa fundamental ya perusahaannya. Jadi faktor geopolitik itu dia memandangnya sebagai faktor sentimen sementara ya, seperti itu ya. Jadi Anda bisa baca beritanya ya mengenai Warren Buffett mengatakan seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut, fokusnya kepada analisa fundamental langsung ke perusahaannya. Dan juga kalau kita bicara mengenai trading teknikal ya, kita fokusnya ke analisa teknikalnya. Jadi kalau turun di banyak support kita jual dulu. Kalau dia berhasil breakout resistance, kalau uptrendnya masih bagus, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi strateginya seperti itu. Untuk analisa saham harian saya bahasnya 8 saham untuk bagian pertama. Nanti di bagian kedua saya bahas 8 saham yang lainnya. Ini saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Arto. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, Arto sebelumnya 2 hari sebelumnya dia koreksi ya. Setelah dia sampai kurang lebih di high-nya sebelumnya 16.525. Kemudian dia koreksi dan hari ini rebound ya. Memang area 16.000 ini adalah merupakan area buy on weakness ya. Saya ada sebutkan buy on weakness ada 2 ya, di area 16.000 dan 14.500. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun di bawah 16.000, kita belinya kalau sudah berhasil naik atau rebound ke atas 16.000. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 16.000, mau buyback atau mau buy silahkan ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atasnya ini ya, hanya 16.525 tambah lagi 16.875 tambah lagi ya. Target price-nya di 17.800 dan 19.050 sampai 19.500. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 19.500, maka tidak menutup kemungkinan dia akan berusaha untuk mencapai target di 21.000 ya. Seperti itu ya. Jadi untuk Arto ini memang sebelumnya dia downtrend, kemudian sudah berhasil rebound. Kali ini dia akan testing lagi area resistennya 16.000 ya. Ini yang area sudah saya gambarkan. Nah, 16.000 ini dapat dari mana? Ini dari sini ya. Ini ada 2 low di sini kurang lebih areanya, dan ini ada kurang lebih area swing high-nya atau area resisten dari konsolidasi sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut ketinggian, tapi kita jangan terlalu serakah juga ya, seperti itu ya. Karena terus terang aja valuasi secara fundamental untuk Arto ini dia sudah lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Pak Sunar katanya fokus ke teknikal pergerakan harganya. Ya memang benar sih ya. Tapi kalau kita bicara mengenai teknikal, dia tahun lalu dia naiknya sudah luar biasa banyak ya, seperti ya. Sudah multi bagger ya kalau kita lihat ya 1 tahunnya. Jadi dia bisa aja koreksi bisa ya. Tapi kita jangan terlalu takut. Yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuan trading stopnya di mana, stop lossnya di mana. Kalau kita mau tambah lagi atau buy up di mana ya, seperti itu ya. Jadi saya itu sering kali ditanyain di grup ya, Pak Sunar targetnya di mana untuk saham ini bagaimana gitu ya. Padahal ada beberapa yang sudah saya bahas ya di analisa saham harian ya, ataupun mingguan di YouTube channel saya. Jadi intinya hanya fokus saja kepada garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau misalnya gagal tembus resisten ke atas, kalau mau pasang trailing stop silakan pasang ya. Kalau mau take profit juga silakan. Tapi kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas, kalau uptrendnya masih bagus, kita buyback atau buy up atau average up ya bagi yang sudah punya atau yang masih punya ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BBCA.
BBCA memang setelah breakout kemarin higher ya daripada sebelumnya ya. Jadi kemudian dia koreksi, dan hari ini kalau kita lihat di sini memang area breakoutnya di sini sebelumnya resistennya sekitar 7950 sampai dengan 7875. Jadi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 7950, apalagi sudah di atas 8000, sebenarnya untuk BBCA ini dia masih cukup bagus ya uptrendnya ya. Jadi kalau mau buy silakan. Buy on weakness saya sebutkan memang ada di dua area 7600 dan sebelumnya di bawahnya lagi sekitar 7350. Tapi kalau dia sudah berhasil naik tinggi, kalau kita nggak dikasih ya tunggunya sekitar 7950 sampai 7875 ya, seperti itu ya. Jadi maupun buy sekarang boleh, tapi bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas setiap kelipatan Rp50 atau Rp100, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi belinya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Target price-nya 8250. Masih memungkinkan breakout lagi nggak Mas? Bisa. Kalau breakout lagi target berikutnya di 8.600 dan 9.000. Jadi untuk BBCA ini masih cukup bagus. Memang dia seringkali lemot ya Mas Sunar. Naik 1-2 hari kemudian dia koreksinya bisa tinggi dalam ya. Seperti itu ya. Ya memang kalau setelah stock split ya, sebelumnya dia di stock split 1/5 dia harganya agak ringan ya. Dia fluktuasinya ini range-nya juga lumayan lebar ya. Tapi nggak terlalu lebar juga sih kalau kita bicara mengenai range-nya. Kalau kita lihat kemarin range-nya di 7925 sampai high-nya di 8150 ya nggak terlalu lebar kalau saya bilang sih ya. Seperti itu kurang lebih, walaupun ini kelihatan besar ya candle-nya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya BBRI masih sideways ya. Jadi intinya selama di atas 4360 apalagi stop loss maksimum di 4280 ya, dia masih cukup bagus selama di atas 4280. Yang mau buy pasang aja on weakness di area 4280 atau 4190 ya. Artinya kalau dia turun di bawah 4280, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya ya. Naik ke atas 4360 kita tambah lagi, naik ke atas 4460 tambah lagi. Enak kan, seperti itu ya, sudah ada panduannya. Di sini swing high-nya ada di 4550. Jadi kalau naik ke atas 4550 silakan buy, tambah lagi ya. Ini bagi yang buy on breakout ya, buy high sell higher, 4550 ke atas buy, bertahap aja, naik ke atas 4600 tambah lagi. Berikutnya setiap lipatan 50 atau Rp100 ya, terserah pilih yang mana, boleh tambah lagi. Target price terdekatnya di 4750 ya, seperti itu ya. Kalau misalnya dia berhasil naik ke atas 4750, ini dia akan berusaha untuk breakout di area high-nya di sini ya. Ini di sekitar area, sebentar saya gambarkan. Ini kurang lebih sebelum right issue dia sekitar 4830 ya. Jadi ini saya gambarkan sekitar 4800 ya. Jadi setiap lipatan Rp50 aja kalau mau tambah lagi ya setelah 4750. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk BBRI di sini masih cukup bagus sampai dengan sentimen nanti pembagian dividen ya, seperti itu ya. Jadi masih cukup terjaga. Pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau turun di bawah 4360 mau mengurangi posisi silakan. Turun di bawah 4280 saran saya sih jual dulu semuanya lebih baik ya untuk BBRI ya, atau tunggu di 4190 untuk cut loss maksimumnya atau stop loss maksimumnya ya, seperti itu ya, kurang lebih cukup. Berikutnya BRMS. BRMS sudah saya bahaskan. Kalau dia berhasil breakout ke atas 180 mau tambah lagi atau average up silahkan ya, seperti itu ya. Jadi hari ini dia breakout. Selamat yang bagi ngikutin saya ya. Pokoknya yang rajin menonton, mencatat dan pasang automatic order buy, ini sudah saya pantu di sini ya. Garis-garisnya untuk pemasangan trailing stop, stop loss ya. Jadi tinggal ikutin aja, enak kan? Naik ke atas 200 mau tambah lagi silakan. Atau saya sudah sebutkan setiap kelipatan Rp10 atau Rp20 tambah lagi atau average up ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Jangan takut ketinggian, enggak ya, seperti itu ya. Target price berikutnya di 240. Kalau misalnya kita takut ketinggian ya kita lihat aja sebelah kiri ini, sebelumnya dia sekitar 380 ya. Apa mungkin Pak Sunar balik ke sana? Semua kemungkinan selalu ada ya, seperti itu ya. Entah ini aksi korporasi dia digoreng apa saya nggak tahu ya. Saya nggak baca beritanya. Silakan baca sendiri. Apakah ada right issue, penerbitan obligasi, apakah ini saham repo, kemudian ada warrant yang jatuh tempo, saya nggak cek ya. Karena seterusnya aja saya nggak fokus ke saham-saham yang grupnya Bumi ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Antam. Antam sudah pernah saya bahas juga ya. Bahkan sudah saya tidak awal dari 1840 kemudian 1900 ke atas boleh buy. Saya bahkan menyebutkan naik ke atas 2020 sudah mulai aman ya. Seperti itu ya, boleh buy ya. Jadi yang rajin ngikutin saya itu sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya. Bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas, enggak ya, jangan salah paham. Karena sebelumnya nggak ngerti, mungkin barusan kenal. Pak Sunar saham-saham yang dibahas kok yang sudah naik tinggi gitu.
Ya belum tentu lah seperti itulah. Itu Antam ini kan sebelumnya sudah saya bahas dari bawah ya. Naik ke atas 1840 spekulasi buy on weakness boleh, naik ke atas 1900 tambah lagi. Kalau nggak berani tunggu breakout ke atas 2020 lebih amannya. Nah, ternyata benar kan? Ini naik ke atas. Targetnya terdekannya 22310. Kalau dia breakout ke atas 2310 dia akan menguji area resistennya kurang lebih sekitar ini ya, saya gambarkan sekalian ya anak panahnya di atas. Mudah-mudahan aja minggu depan dia breakout lagi ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Karena sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus, jadi masih ada potensial naik ke atas 2370, mau tambah lagi silakan, maka target berikutnya sekitar 2490. Itu untuk Antam ya. Jadi trading itu mudah, sudah ada acuan di sini ya. Naik lagi tambah lagi, apalagi di sini higher high terus ya. Walaupun kemarin sempat lower low, tapi misalnya kalau sudah kena trade stop atau stop loss, kalau naik lagi mau buyback ya silakan ya. Kalau yang belum punya mau buy sekarang silakan, atau tunggu buy on weakness lagi di area 2020 ya juga boleh ya. Artinya kalau turun di bawah 2020, belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 2020. Tapi kalau dia turun lagi ke bawah 2020, belum rebound ya, kita sampai dulu karena dia ada kemungkinan testing lagi area support di bawahnya ya, di bawah 1840 ya, bisa sampai 1720 lagi ya testingnya ya. Ya saya nggak mengatakan bakalan turun, enggak ya seperti itu ya. Sejauh ini masih cukup bagus uptrendnya, pasang aja trade stop dan stop loss ya seperti itu ya. Fokusnya saran saya di harga sahamnya ya daripada di harga komoditasnya ya seperti itu. Kalau Anda lihat harga komoditasnya, saran saya lebih baik trading di komoditasnya lebih baik. Jadi Anda nggak bingung ya, karena memang sebelumnya Bapak Sunar harga komoditasnya naik, kalau sahamnya belum naik gitu ya. Ya kalau kita fokus di harga sahamnya kan, kalau harga komoditasnya naik, ikutan dengan harga sahamnya naik kan kita ikutan beli kan ketika dia breakout ya. Ya kita kan profitnya di sahamnya ya, pergerakan harga sahamnya, bukan di pergerakan harga komoditasnya. Memang ada relasinya ada ya, tapi belum tentu kuat ya relasi ya, hubungannya ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Telkom masih di sideways range-nya 4.200 dengan 4.500. 4.300 ke atas kalau sudah berhasil naik ke atas boleh buy ya seperti itu ya. Memang sideways-nya Antam ini maaf Telkom ya. Ini sudah saya berikan ya ke buy on weakness ya 4.200. Jadi ini turun nyentuh pas di 4.200 dia berhasil rebound. Nah, di sanalah kesempatan kalau kita mau buy on weakness di jalur sideways-nya di sini ya. Sideways-nya di jalur uptrend-nya. Jadi masih cukup bagus potensialnya, belinya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 naik ke atas kita tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Naik ke atas 4.500 saya tambah persilakan tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas high-nya di sini 4550 tambah lagi. Target price berikutnya di 4840. Jadi untuk Telkom ini masih ada peluang. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Inco. Jadi Inco ini luar biasa ya. Breakout ke atas 5175, ini 5325 tercapai. Jadi target price-nya ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus saya gambarkan garisnya, enggak ya. Jadi ngikutin saya dari awal, profitnya lumayan ya di sini ya. Target berikutnya di 5.550 seperti itu ya. Mau buy sekarang boleh saja kalau tipe buy hasil higher. Kalau misalnya Pak Sunar saya nggak berani, tunggu aja area buy on weakness terdekatnya sekitar 5175 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 5175, kalau berhasil breakout atau rebound ya, mantul lagi ke atas ya. Kalau dia turun kemudian breakout lagi ke atas 5175, silakan buy ya untuk yang buy on weakness. Atau kalau misalnya masih di bawah 5175, target buy on weakness berikutnya di 4940. Sebelumnya saya gambarkan 4620, tapi karena dia sudah breakout jauh, ini saya hapus ya. Jadi acuan buy on weakness-nya ada dua aja di 5175 dan 4940. Kalau dia koreksi, tunggu rebound atau mantul kita buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan 50 atau Rp100 kita tambah lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk Inco ini masih target berikutnya masih bisa di 5.550, masih memungkinkan ya. Apakah bakalan koreksi karena sebelumnya dia naik tinggi 2-3 hari dia koreksi? Kemungkinan selalu ada ya. Tapi di sini yang penting adalah fokus di garis-garis yang sudah saya berikan ya. Yang sudah punya tinggal pasang aja trading stopnya atau stop lossnya kalau belinya di atas ya. Seperti itu ya. Kalau belum punya ya tunggu buy on weakness atau breakout lagi ke atas. Di sini hanya di 5.400. Jadi kalau mau buy hasil higher naik ke atas 5.400 buy. Setiap kelipatan 50 atau Rp100 tambah lagi ya seperti itu ya. Target price berikutnya di 5.550. Jadi masih cukup bagus kenaikannya. Kita jangan takut ketinggian. Yang penting di sini adalah sabar, fokus, dan disiplin. Itu kata kuncinya. Oke, berikutnya cukup. Berikutnya untuk ASII. Memang ASII kemarin sempat panik ya ke 5525.
Tapi saya sudah sebutkan sebelumnya 5.600 ke atas boleh buyback. Tapi jangan kaget ya, Pak Sunar. Saya ikuti Pak Sunar naik ke atas 5.600 ke atas kok sering kali naik turun di area 5.600. Ya stop lossnya pasangnya di 5375, maksimum di 5250. Jadi kalau ini garisnya 5.600, kalau Anda buy ketika dia berhasil breakout ke atas 5.600 ya stop lossnya pasang di 5375. Ya seperti itu ya. Memang kalau di sini sudah kena ya. Pak Sunar ini naik saya buy kemudian turun, pasang stop loss di sini kan. Kemudian kalau dia berhasil rebound ya, kita jangan lupa buyback ya seperti itu. Karena kita kunci di saham adalah sabar, fokus, dan disiplin. Kita harus sabar menunggu. Kalau dia masih bagus ya kita sabar aja. Fokus dalam arti fokus pada saham yang kita punya ya. Jadi jangan sampai sudah pegang A, kemudian ikut dengan teman atau ikut grup lainnya rekomendasi saham B, saham B-nya naik tinggi, Anda ikutan beli, ya memang masih naik, tapi nggak lama lagi turun ya. Terus saham A yang Anda pegang dulu sebelumnya lama nggak naik, terus kemudian terbang ya seperti itu ya, karena Anda tidak fokus, pindah-pindah istilahnya ya. Kemudian disiplin ada dua, disiplin stop loss dan disiplin buyback. Lah kalau kita disiplin stop loss terus, nggak disiplin buyback, kalau dia berhasil rebound, ya kapan untungnya ya, loss terus nanti ceritanya ya seperti itu ya. Jadi disiplin ada dua, bukan hanya stop loss tapi buyback kalau dia sudah mulai rebound. Apalagi fundamentalnya untuk ASI masih cukup bagus. Ini menurut saya masih bisa breakout ke atas 5.800, target price berikutnya di 6.000. Jangan takut resistennya. Kalau resisten ini berhasil tembus ke atas, dia akan membentuk resisten lagi di atasnya yang lebih tinggi lagi ya. Jadi masih cukup bagus potensialnya untuk ASII ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk analisa saham hari ini sampai dengan Senin tanggal 28 Februari 2022. Ini bagian pertama, nanti berlanjut ke bagian kedua. Saya akan bahas 8 saham yang lainnya. CARE, PTBA, INDI, MDKA, BOGA, BBB, BBNI, dan EMTK. Kurang lebih cukup sekian. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe dan kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya kalau ada saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Tetap semangat, amin. Terima kasih banyak.